Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA yang terkait dengan sistem peredaran darah adik-adik. Kita akan membahas tentang sel darah putih adik-adik. Ukurannya itu berkisar antara 10 nanometer sampai 25 nanometer adik-adik. Jadi dilihat dari segi ukurannya ya, dia memiliki ukuran ya, ini 10 sampai 25 nanometer. Nah, selanjutnya adik-adik ya, kalau dilihat dari fungsinya ya, jadi fungsi sel darah putih ini adalah untuk melindungi badan dari infeksi penyakit serta pembentukan antibodi di dalam tubuh adik-adik. Jadi kalau dari segi fungsinya, sel darah putih ini digunakan untuk melindungi badan ya. Jadi di sini untuk melindungi badan atau tubuh ya, dari yang namanya infeksi penyakit ya. Nah, atau ya, makanya makanya sel darah putih ini kadang-kadang suka dikatakan sebagai serdadu penjaga tubuh, karena itu tadi dia itu fungsinya untuk melindungi tubuh dari infeksi penyakit. Makanya suka dikatakan dia ini adalah serdadu penjaga tubuh. Wih, keren sekali ya adik-adik ya, serdadu penjaga tubuh. Selanjutnya, dia ini juga ternyata digunakan untuk pembentukan antibodi adik-adik. Jadi dan pembentukan antibodi. Nah, seperti ini. Jadi, ya, kalau ingin melihat langsung peranan dari sel darah putih ini adik-adik ya, biasanya ya jika kita terluka maka sel darah putih ini akan terkumpul di bagian tubuh yang terkena luka. Nah, agar tidak ada kuman penyakit yang masuk melalui luka itu. Nah, jika ada kuman yang masuk maka dia akan segera melawannya ya. Kemudian itu dapat digambarkan bahwa akan terjadi pertarungan antara kuman dengan sel darah putih. Nah, biasanya adik-adik timbulnya nanah pada luka itu merupakan gabungan dari sel darah putih yang mati, kuman, sel-sel tubuh, dan cairan tubuh adik-adik. Nah, dari segi jumlahnya adik-adik ya, jadi sel darah putih ini ya jumlahnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan sel darah merah. Jadi perbandingannya itu sekitar 1:700. Wah, banyak sekali ya, 1 untuk sel darah putih dan 700 untuk sel darah merah. Nah, pada tubuh manusia yang normal adik-adik ya, itu jumlah sel darah jumlah sel darah putihnya itu berkisar antara 6.000 sampai 9.000 butir per milimeter kubik. Jadi sekitar 6.000 ya sampai 9.000 ya sel darah putih per milimeter kubik adik-adik. Nah, selanjutnya ya, namun jumlah ini bisa naik atau turun. Nah, faktor penyebab turunnya sel darah putih antara lain karena infeksi kuman penyakit ya. Nah, biasanya bagi tubuh ya adik-adik, bagi tubuh yang kekurangan sel darah putih atau mungkin jumlah sel darah putihnya turun di bawah normal ya, itu dinamakan dengan leukoponi adik-adik. Nah, di sini ada yang dinamakan dengan leukoponi ya. Leukoponi ini adik-adik ya, jadi jumlah sel darah putihnya itu di bawah normal. Nah, seperti itu. Jumlah sel darah putih di bawah normal adik-adik. Nah, contohnya itu ya adik-adik dapat perhatikan pada kondisi orang ya
yang menderita penyakit tifus adik-adik. Jadi sel darah putihnya itu hanya berjumlah 3000 butir per milimeter kubik. Contohnya ya, di sini pada penyakit tifus adik-adik ya. Pada penyakit tifus ini biasanya jumlah darahnya itu adalah sel darah putihnya itu hanya 3000 ya per milimeter kubik saja adik-adik. Nah, seperti ini. Selanjutnya, selain leukoponi adik-adik, kita juga sering mengenal yang namanya istilahnya itu adalah leukositosis adik-adik ya. Jadi di sini ada juga leukositosis. Nah, di mana leukositosis ini kebalikan dari leukoponi adik-adik, yaitu jumlah ya sel darah putihnya ya ini ada di atas normal adik-adik. Nah, seperti ini. Contohnya ini ya dapat kita temukan pada orang yang terkena kanker darah atau leukemia. Nah, sel darah putihnya itu bisa saja mencapai 20.000 butir per milimeter kubik adik-adik. Jadi contohnya di sini adalah orang yang menderita penyakit leukemia. Nah, di sini jumlahnya bisa mencapai 20.000 ya per milimeter kubik. Oke adik-adik, demikian penjelasan kakak. Tetap semangat mempelajari sistem peredaran darah dan sampai jumpa pada konten sistem peredaran darah selanjutnya.